Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kita atau saya akan menyampaikan beberapa contoh sahabat yang keimanannya luar biasa, yang kalau guru-guru kita sering membaca doa Allahumma rzuqna imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qadzabtahu alaina wa ridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang nyerap di hati. Ada hati, lalu datang iman, langsung iman itu membungkus ke dalam-dalam hati. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Minta sama Allah, hatta la na'lam annahu la yusibana illa ma katabtu alaina, sampai kami bisa sadar bahwa apapun yang terjadi pasti keputusan Kau. Waridha bima qasamtahu lana, dan kami bisa ridho apapun yang Kau berikan kepada kami. Nah, waridha bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Itu doanya. Mari kita lihat bagaimana ada beberapa tokoh sahabat Nabi yang keimanan luar biasa. Kita mulai dengan seorang sahabat yang jarang terekspos, namanya Haram bin Milhan. Tadinya saya kalau punya anak laki saya menamain Haram, cuma saya khawatir udah gedenya nanti dikatainnya haram. Coba kalau bapak punya anak namanya Muhammad Haram, kira-kira nanti udah gedenya siapa no? Si Haram. Namanya Haram bin Milhan. Kalau di Indonesia kan jadi Haram bin Milhan. Siapa dia? Dia adalah pamannya Anas bin Malik dari jalur ibu, disebut dengan Khal. Dia adalah 10 orang hafal Al-Quran yang dikirim oleh Rasulullah atas permintaan satu daerah, walaupun ternyata ini hanya penipuan. 10 orang yang dikirim oleh Rasulullah semuanya dibunuh di tengah jalan, termasuk Haram bin Milhan. Nah, ulama masuk desa gitu ya, kiai masuk desa. Sekarang udah sampai ke hadiratmu dan aku ridho kepadamu ya Allah, Allah ridho kepada kami. Maka Nabi tahu, karena ngirim salamnya sama Allah, luar biasa. Orang dibunuh tengah jalan, kemudian kirim salam kepada Nabi lewat Allah. Sinyal apa itu? Nah, itu udah luar biasa. Allahumma ya Allah balligh anna rasulana, sampaikan dari kami kepada Rasulmu. Inna qad, kami sungguhnya sudah datang kepadamu dan aku ridho kepada Tuhanmu dan Allah juga ridho. Sementara terakhir tuh Haram bin Milhan, kalau bahasa orang Betawi diindik-indikin dari belakang. Dari belakang orang bawa tombak, kemudian ditusuk belakangnya, tembus ke depannya. Tapi ketika tembus, Haram bin Milhan kemudian tersenyum berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku beruntung, aku bahagia, aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Coba. Ditusuk dari tombak dari belakang, tembus ke depan, kelihatan tombaknya, bukan menjerit, waduh kesakitan, tolong, bukan. Yang ada senyum lalu bilang, "Fuztu." Fuztu itu dari kata-kata faza. Faza itu ulaika humul faizun. Beruntung, faza, faza, fazu, faza, fazata, fuzna. Fuztu, fuzna. Aku beruntung, aku bahagia, aku sukses. Dia tahu bahwa dia berangkat atas perintah Rasul, dia berangkat fisabilillah, dia berangkat jihad di jalan Allah, maka meninggalnya pasti masuk surga. Itu keimanannya. Maka ketika ditusuk, bahasanya fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung, aku bahagia, aku menang, aku sukses demi Tuhannya Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Bapak ngamal begitu? Harusnya yang masuk 5.000, ternyata salah 100.000. Terima kasih ya Allah, akhirnya saya beruntung bisa ngamal 100.
atau mengadain panitia masjid, tadi salah gitu. Nah, tuh Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini punya ponakan, namanya Ummu Haram binti Milhan. Nah, ini kita nggak bicara, cuma saya ini sampaikan bahwa ada lagi seorang perempuan namanya Ummu Haram binti Milhan. Ibunya Haram binti Milhan, emaknya itu menjadi angkatan laut pertama di Islam yang mengarungi lautan. Itu awalnya Rasul, karena dia masih ada saudara sesusuan dengan Rasul. Rasul tidur, rambutnya kalau bahasa kita diusap-usap, tertidur, kemudian Rasul tersenyum, kemudian bangun. Kata Ummu Haram binti Milhan, kenapa tersenyum ya Rasul? Aku melihat umatku dengan tentara yang luar biasa mengarungi lautan. Ya Rasul, doakan saya ya, biar saya bisa. Saya doakan kamu termasuk generasi pertama yang akan mengarungi lautan. Berdasarkan doa itu, dialah perempuan pertama angkatan laut Islam pada zaman Muawiyah bin Sufyan, kemudian meninggal dunia ketika turun dari kapal laut. Nah, luar biasa nih orang, emang orang-orang bener. Satu tuh Pak, Haram bin Milhan, keimanannya luar biasa. Ditusuk dari belakang, tembus ke depan, bukan menjerit, bukan minta tolong, bukan menangis, tapi bilangnya, saya bahagia, saya sukses, saya beruntung demi Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbil Ka'bah. Nah, yang kedua, kita berkenalan dengan bapaknya Sayyidina Jabir, namanya Abdullah Al-Ansari As-Sulami. Kalau ini mungkin bapak-bapak pernah ada yang dengar ceritanya. Sayyidina Jabir punya bapak namanya Abdullah. Ketika mau perang Uhud, Abdullah ikut daftar nama. Rasul, saya ikut. Itu namanya. Besok mau perang, malamnya ngimpi ketemu temennya yang sudah meninggal di perang Badar, namanya Anas bin Khudair, yang udah meninggal syahid di perang Badar. Ngimpi, dalam mimpinya ngomong begini bahasa kita, Abdullah, besok kamu nyusul saya, gitu ngomong. Mimpi teman yang sudah syahid, besok kan mau perang Uhud, kamu bakal nyusul saya. Maksudnya apa tuh? Mati. Kalau kita begitu besok mundurin diri, dan sudah nggak jadi, nggak, gua khawatir, dan mimpi gua semalam bahaya nih, mati gua, resign jadi pahlawan ya, subhanallah. Tapi justru nggak begitu. Besok pagi-pagi dia panggil tuh anaknya Jabir, tangan sini Jabir. Kalau saya pakai bahasa Betawi aja ya. Iya Pak, kan Baba besok mau perang Uhud, udah ngisi list mau ngikut. Iya Pak, terus semalam Baba ngimpi teman Baba yang sudah jadi syahid dan Baba yakin ada di surga, semalam nyamper. Besok katanya Baba bakal nyusul dia. Terus Baba gimana? Saya yakin besok saya termasuk yang akan gugur di perang Uhud. Coba sadar itu, kayaknya gue mati besok nih, mati udah nyamper situ. Nah, coba Pak bayangin kalau itu kita. Terus perang apa mundur? Ngelis aja belum? Nah, udah ngelis ke Palestina udah. Ya paling kagak ngelis transfer lah ya. Ngelis enggak transfer dah, paling kagak Basnas sudah buka, Lazismu Muhammadiyah udah buka. Apa lagi? Yang sudah buka tuh, Mercy udah buka. Ada nomor rekeningnya Pak. Habis teriak-teriak di jalanan, transfer dah. Kalau teriak doang kan juga kurang tapi bermanfaat kan. Teriaknya bermanfaat buat menghantam negara lain kayak Amerika, transfernya buat beli obat-obatan, selimut, transfer dah. Saya nggak percaya Ustadz, emang lu pelit. Coba yang mau dipercaya siapa sekarang? Kalau misalnya Basnas, Badan Amal Zakat Nasional nggak percaya, oke pindah ke Muhammadiyah. Ada Lajismu, nggak percaya juga, nggak pindah ke Mercy, nggak percaya juga. EPI, nggak percaya juga. Pelit lu emang, mengogah itu. Dah. Jadi gimana Pak? Begini, kayaknya Baba yakin besok Baba bakal meninggal, bakal syahid di perang Uhud. Terus utang Baba banyak. Ya, kalau Baba bener nih besok meninggal, tolong lunasin utang-utang Baba. Adek lu perempuan ada 7 no, lu urus ya, urus.
sampai rapi, sampai lu dapat jodohnya lurus. Ya anaknya soleh, siap Mbak, 86, udah berangkat aja. Kata babanya begini, Jabir, kalau besok kamu susah bayar utang, Baba nggak ninggalin apa-apa. Baba cuma tinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolong sama Rasulullah. Luar biasa. Keimanannya pasti bisa, kalau Rasul pasti bisa. Coba Rasul dulu tolong buat bayar utang. Jangan ngamalin ke Ustadz ya. Nah lu tanya Ustadz Pulai, enggak. Utang gua aja banyak. Nah, terjadilah perang Uhud dan bapaknya Jabir Abdullah Al-Ansari As-Sulami habis dicincang matinya itu. Nggak kekenalan, kecuali dikenalkan oleh saudara perempuan Jabir lewat jarinya. Ini jari bapak saya. Hancurnya bagaimana coba? Dah mau dibuka mukanya, kata Nabi, jangan. Innal malaikata la tazalu yuzilluhu. Malaikat senantiasa mengalingi dengan sayap-sayapnya. Sudah. Betul kan? Dia yakin bakal meninggal, betul, tapi nggak mundur perang. Yakin bakal meninggal, nggak mundur. Kenapa? Syahid. Yang merintah siapa? Rasulullah. Perang membela siapa? Agama Allah. Menang, harta gomin 5. Kalah, masuk surga. Bismillah. Tuh, iman orang dulu. Kita ngamal begitu kan? Andai kata ngamal betul buat masjid, alhamdulillah. Andai kan saya ditipu, niat saya ngamal karena Allah Maha tahu. Kasih aja udah. Kayak Palestina sekarang ada, udah transfer aja. Udah jangan pakai tanya siapa, transfer aja. Andai kata betul, alhamdulillah. Andai kata kagak, Allah Maha tahu apa niat kita. Begitu. Tinggal saya Jabir utang nih. Tuh, waduh, bapak meninggal utang nih. Dah. Kalau bahasa kita nih, ngatin itu saya ngatin jam jadi tanggung bayar. Ketika kalau dihitung-hitung misalnya, ini hitung-hitung utangnya misalnya 2 miliar, kos kan 2 miliar. Saya Jabir lihat nih, ini kebun kurma bapak saya kalau dipetik, dijual, kemudian paling-paling ada 200 juta. Utangnya 2 miliar, jauh amat ya. Ingat kata bapaknya tuh, aku tidak tinggal apapun kecuali Rasulullah. Kalau susah-susah berutang, Rasul. Datanglah ke rumah Rasul. Ya Rasul, ya Jabir, bapak saya kan udah meninggal. Iya, syahid di Uhud, surga, insya Allah. Amin ya Rasul. Utangnya banyak ya Rasul. Oh, terus bapak saya pesan, kalau saya kesusahan bayar utang, suruh datangin Rasul. Utangnya berapa? 2 miliar Rasul. Yang ada 200 juta. Jauh. Siapa yang ngutangin? Si A, si B, si C. Suruh kemari. Rasul mencoba dengan pendekatan, dalam tanda petik deh ya, kalau bahasa kita, mohon maaf, ini bukan konotasi negatif, bukan pendekatan kekuasaan. Ya gua kan Rasul, kira-kira gitu kan, gua kan memimpin di sini, kira-kira panggil. Bang, ini Jabir anak yang soleh, babanya meninggal jadi syuhada. Utang sama abang banyak semuanya nih. Bisa nggak bang utangnya di korting? Jangan diminta semua, ini cuma ada 200 juta, dah serang 10% aja ya, 20 juta ya. Gimana? Enggak ada yang mau? Enggak. Sahid, utang tetap utang weh. Yang nyuruh siapa? Rasul. Masih nggak mau? Urusan duit masih susah bang, nggak ada saudaranya emang benar. Duit nggak ada saudaranya. Rasul, oke deh. Jabir, iya. Kebun kormanya di mana yang buat berutang? Di sana Rasul. Yuk. Rasul lihat, Rasul puterin, tuh kelilingin catwalk, dibacain lama, kata saya, Masya Allah, lamanya Rasul. Dah, petik deh. Masing-masing jenis kormanya dikumpulin ya, ajwa, ambar, majol, lagi korma namanya. Sukari. Bapak tahu nama-nama korma? Udah yang penting korma lah. Iya, pokoknya ada orang pulang umroh, pulang haji, korma telan aja. Korma apa nih? Tanah bang, telan aja udah. Nah, kalau yang gede banget, Mbak, majol namanya. Kalau yang panjang besar namanya ambar. Kalau yang bulat agak giri-giri namanya ajwa. Kalau yang bulat kecil manis namanya sukari. Ntar kalau beli ajak gua. Sedus di atas kita ya. Dikumpulkan. Lalu Nabi berdoa di atas. Jabir panggilnya tuh orang-orang yang pada punya utang sama bapak ente. Dipanggil ya.
Coba saya utang berapa duit? Sekian ratus, sekian puluh juta harusnya. Tuh ditimbangin, timbangin. Subhanallah. Selesai utangnya 2 miliar, kata si Jabir, nyaris tidak berkurang korma saya. Saya bukan, kalau Nabi kerjaan pasti beres, Pak. Kalau Nabi pasti beres, Pak. Walaupun saya nggak ketemu nih doanya di mana adanya. Ini kalau doanya ada kan Pak, kita bisa amalin nih. Beli beras nggak usah banyak-banyak. Iya. Air di galon tuh kita bacain aja, Pak. Nggak bisa habis itu. Turun lagi. Beli air galon cukup sekali, nggak pakai isi ulang. Setelah kita isi kita baca. Nggak ketemu doanya tuh sampai sekarang. Ngaji saya buka-buka nggak ketemu. Kalau ada doanya lumayan, Pak. Beli pulsa, ya pulsa listrik bacain. Kagak habis-habis. Yang saya kagum itu bapaknya Sayyidina Jabir tahu persis bahwa ini akan kelar di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama ada Haram bin Milhan, yang kedua ada Abdullah Al Ansari As Sulami. Cukup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.